Truk pemadam kebakaran ini sedang bertugas. Kemudian sebuah mobil memblokir jalannya. Mobil di depan berhenti di tengah jalan dan tidak bergerak. "Hei pemilik mobil, apakah kamu di sana? Menyingkirlah dari jalan." Saat melihat mobilnya tidak pindah, Kapten segera keluar dari mobil dan melihat situasinya. Ternyata tidak ada seorang pun di mobil. Apalagi rem tangannya diaktifkan. Kapten berteriak keras untuk mencari pemiliknya. Mobil berwarna putih ini milik siapa? Siapa pemiliknya? Namun pemilik mobil itu masih belum muncul sekarang. Kapten tidak bisa menunggu lagi. Dia memegang palu kecil untuk memecahkan jendela dan membuka mobilnya. Bahkan dia memanggil Dong untuk membantunya. Berkat usaha dari keduanya, mobil itu didorong ke samping. Saat ini, pemilik mobil kebetulan kembali. "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian memecahkan kaca mobilku? Dengarkan aku, mobil Anda menghalangi jalan kami. Saya harus pergi untuk melakukan tugasku." Tetapi pemilik mobil tidak mendengarkannya dan bertengkar dengan mereka. Saat Kapten melihat itu, dia menyuruh anggotanya untuk masuk ke mobil. Lalu keduanya akan pergi meninggalkannya. Tapi pemilik mobil terus menghalanginya. "Saya bertanya mengapa Anda parkir di tengah jalan. Anda sudah menghambat pekerjaan kami. Kami menghancurkan mobilmu agar kami bisa memindahkannya. Ada apa denganmu?" Satu anggota di belakang terus melihatnya dan sudah tidak tahan lagi. Lalu dia maju untuk memberinya peringatan. "Ingat, aku Lidung dari tim ketiga. Jika ada sesuatu datanglah padaku. Bisakah kamu mendengarku?" Pemilik mobil itu ketakutan melihatnya. Tapi dia masih membual bahwa dia akan pergi ke polisi. Pasukan pemadam kebakaran segera pergi ke TKP. Kapten bergegas turun dari mobil. Lalu memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemadaman. Tapi pemilik rumah langsung menyalahkan mereka. "Kenapa kalian terlambat? Aku sudah menelepon kalian berkali-kali. Rumahku akan segera terbakar. Apakah ada orang di dalam rumah?" "Aku tidak tahu. Tapi semua barang-barangku juga ada di sana." Kapten segera memerintahkan anggotanya untuk bertindak. Pemilik rumah melihat Kapten sudah terjebak. Jadi dia menariknya untuk mengganggunya. "Apa kau berani mengabaikanku? Kamu memiliki gelar apa? Apakah kau adalah orang yang tidak berpendidikan?" Pemilik rumah itu sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang. "Setelah mengetahui hal itu, aku akan memberitahu polisi. Kalian tidak bisa melakukan tugas kalian dengan baik. Lalu apa lagi yang bisa Anda lakukan?" Ketika Kapten mendengarnya, dia langsung mengatakan bahwa mereka ada di sini setelah menerima pesan. Tapi mereka dihentikan oleh sebuah mobil di jalan. Dan membuat mereka sedikit terlambat. "Jadi begitu kalian bisa datang terlambat. Itu masuk akal. Untungnya aku memiliki tangan dan kaki. Aku segera berlari keluar. Dan aku hanya bisa tinggal menunggu kalian datang." Ini sudah masalah bagi mereka. Mereka datang untuk menyelamatkannya. Lalu pria tua itu akan lari ke atas untuk mengambil barang-barangnya. Tapi dihentikan oleh petugas pemadam. Dan menariknya ke belakang tali. Pada saat yang sama pemadam kebakaran juga melanjutkan akses ke lantai yang terbakar. Tetapi ketika dia membuka pintunya, kemudian tiba-tiba kobaran api keluar. Petugas masuk tanpa memikirkan bahayanya. Dan dengan senang hati melakukan tugasnya. Mereka segera masuk ke dalam. Kapten juga masuk ke kamar tidur. Shenyang segera membuka jendelanya. Dia menerima perintah untuk memecahkan jendela dengan kursi. Tapi ketika dia hendak melakukannya, kemudian apinya mulai membesar. Kapten bergegas mendorong Shenyang keluar. Lalu apinya keluar dari jendela dan menyebabkan ledakan besar. Berkat usaha dari para prajurit, akhirnya apinya telah padam. Pada saat yang sama, Shenyang menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Ternyata itu adalah penyebab kebakaran itu. Orang-orang di sekitar melihat apinya sudah padam. Sehingga mereka tidak berhenti memuji para petugas. "Ada apa dengan kalian? Rumahku terbakar." Setelah mengatakan itu, pria tua itu bersikeras untuk masuk ke rumah. Tapi dia langsung dihentikan. "Berhentilah. Di sana sangat berbahaya." "Tidak, aku tidak yakin. Rumahku telah digeledah olehmu. Jika beruntung mereka akan mencuri uangku. Tapi bagaimana kalau mereka mencuri barang-barangku?" Saat Bao melihat seseorang menghina rekan setimnya, Bao marah dan menegaskan bahwa mereka adalah rekan terbaiknya. Mereka tidak akan melakukannya. Di era ini para petugas hanya mengambil gambar saja. "Aku harus pergi untuk mengetahuinya." Lalu Bao dengan cepat menghentikannya. Pada saat itu, rekan satu tim menanyakan situasinya. "Aku hanya bisa mengatakan tersangkanya memiliki tubuh yang pucat. Dia yang mencuri uangku. Yang di bawah tidak dicuri. Tapi bagaimana dengan yang di atas? Apa kamu yakin?" "Cobalah untuk tetap tenang. Uang itu milik Anda.
Petugas pemadam kebakaran seperti kami tidak membutuhkannya. Lalu mereka memasukkannya ke dalam truk. Tetapi pada saat mereka tidak memperhatikannya, pria tua itu menyelinap masuk ke rumah. Dia melihat rumahnya terbakar habis. Dia sangat menderita. Setelah dia mengeluarkan kotak uangnya, dia melihat uang di dalamnya terbakar. Semuanya terbakar. Ini adalah uang yang bisa menyelamatkan hidupku. Dan semua ini tentang kehidupanku. Setelah mendengarkan keluhannya, lalu Kapten mengeluarkan sepotong rokok. Jika Anda tidak merokok di tempat tidur, hal seperti ini tidak akan terjadi. Siapa yang meragukannya? Anda masih tidak menyadari kesalahan Anda sendiri. Pria tua itu terus menyalahkan petugas karena terlambat. Kalian adalah petugas pemadam yang buruk. Aku lebih baik membakar diriku sendiri. Aku sudah tidak tahan lagi. Ni mengeluarkan semua uangnya dan memberikannya kepadanya. Dia tidak tahu mengapa orang ini seperti itu. Tapi setelah mendapatkan uangnya, apakah Anda akan menyesalinya? Petugas pemadam kebakaran ini baru saja bergabung setelah pelatihan. Lalu dia mendengar suara tangisan di lantai atas. Pria itu segera kembali ke atas dan mengikuti arah suaranya. Saat dia melihatnya, ternyata ada gadis kecil yang duduk dan menangis di sana. Dia menjadi sangat penasaran. Lalu dia bertanya padanya, "Di mana orang tuamu, Paman? Tolong selamatkan ayahku. Ayahku terjebak di lift." Pria itu menyadari ada yang tidak beres. Dia segera mendekati pintu lift. Dia mendengar seseorang terjebak di dalam. Lalu dia mencoba membukanya dengan tangannya. Tetapi masih belum bergerak. Kemudian dia menatap gadis di sebelahnya. Lalu membawanya ke bawah untuk mencari bantuan. Dia segera melapor pada Kapten. Ayah gadis kecil ini terjebak di dalam lift. Di lantai berapa? 16. Apa kamu yakin? Saya yakin. Kapten An langsung memerintahkan anggotanya untuk bersiap. Tidak lama kemudian mereka naik ke lantai 16. Mereka harus segera menyelamatkannya. Kapten mendengar seseorang menangis minta tolong di dalam. Kapten An mengeluarkan sebuah kunci untuk membuka pintu liftnya. Kemudian anggota lainnya membuka pintu lift menggunakan linggis. Mereka terus berusaha mencari celahnya. Beberapa saat kemudian pintunya berhasil terbuka. Hal ini sangat bagus. Lift ini tiba-tiba tidak bergerak. Kapten An memberitahunya bahwa ini hal yang paling tabu di apartemen. Kemudian dia menyuruhnya untuk bergegas ke atas. "Tolong bantu aku. Anda harus naik. Saya tidak bisa menjangkaunya. Aku baru saja membeli TV baru. Itu tidak penting sekarang. Cepatlah naik." Pada saat itu tali liftnya akan putus. Pria itu masih menggerutu tentang televisi. Saat dia hendak meraih tangannya, talinya sudah tidak tahan lagi dan putus. Ketika mereka memeriksanya, dia melihat liftnya macet di tengah. Kapten An sudah bersiap untuk turun ke bawah untuk menyelamatkannya. Kapten turun ke bawah. Lalu 3 prajurit lainnya perlahan mengulurkan talinya. Setelah lebih dari 30 menit turun ke bawah, Kapten berhasil mencapai lift. Kapten An melepaskan sarung tangannya untuk meraih tangannya. Tapi tali di atas akan putus lagi. Rekan satu timnya memegang talinya sekuat tenaga untuk menghindari kecelakaan. Kapten segera membuka pintu di atas lift. "Apakah Anda masih ingin membicarakan TV lagi?" "Tidak perlu. Selamatkan aku sekarang. Raihlah tanganku." Pria itu tidak memikirkan televisinya lagi. Dia segera meraih tangan Kapten An. Lalu menariknya ke atas dengan cepat. Petugas lainnya menurunkan tali. Kemudian Kapten An segera melengkapi orang itu dengan alat pengaman. Tapi talinya putus lagi. Meskipun Kapten An berhasil menangkapnya, tapi bobot keduanya membuat ketiga prajurit di atas kesulitan. Meski begitu, mereka masih bertekad untuk memegang talinya dan menarik keduanya ke atas. Berkat usaha dari ketiganya, mereka bisa menarik keduanya ke atas. Akhirnya pria itu berhasil diselamatkan. Gadis kecil itu segera memeluk ayahnya. Kita harus berterima kasih kepada petugas pemadam kebakaran. Karena kehadiran mereka akan membuat hidup kita lebih damai. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.